Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kholisoto Nur Azizah, NIM 214110403017. Saya dari kelas 3 PPAA, UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto. Ya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian usul fikih dan kegunaannya dalam kehidupan. Video ini guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah usul fikih. Ya, dapat kita ketahui bahwasanya banyak sekali ilmu-ilmu agama dalam Islam. Salah satunya yaitu ilmu usul fikih. Usul fikih adalah salah satu disiplin ilmu yang sangat penting dalam Islam. Ilmu ini berkenaan dengan teori-teori penggalian hukum yang digali dari dalil-dalil terperinci. Mempelajari ilmu usul fikih itu hukumnya fardu kifayah. Meskipun fardu kifayah menjadi penting untuk dipelajari atau minimal diperkenalkan kepada orang-orang yang ingin atau sedang belajar ilmu agama. Di sini saya akan mengenalkan sedikit apa sih itu pengertian usul fikih. Dalam syarah kitab Al-Waraqat, usul fikih yaitu fal aslu alladhi huwa mufradul juz'il awwali ma yubna alaihi khairuhu. Secara etimologis, usul fikih terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fikih, yang sama-sama berbentuk tunggal atau mufrad. Maksud mufrad di sini yaitu lawan kata dari tarkib, bukan lawan dari plural, yaitu tasniyah atau jamak. Menurut terminologis, kata aslu atau usul berarti dalilun. Misal seperti pernyataan aslu wujubis zakatil kitabu, ay dalilu ala wujubihi al-kitabu. Asal wajibnya zakat adalah Alkitab atau Al-Quran, yakni dalil yang menunjukkan wajibnya zakat adalah Alkitab atau Al-Quran. Kemudian pengertian fikih. Wal fikhu alladhi huwal juz'u tsani lahu makna lughawi wa huwa al-fahmu. Wa makna syar'iyyun wa huwa ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquhal ijtihad. Fikih merupakan kata kedua dari bahasa usul fikih. Memiliki makna etimologis dan terminologis. Makna etimologis, fikih adalah mengerti atau memahami. Sedangkan makna terminologis adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang diperoleh melalui jalur ijtihad. Adapun fikih menurut Imam Muhammad Az-Zahra yaitu fahuwal ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyati fi adillatihal tafsiliyati. Fikih adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syara' amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci. Dapat dikatakan bahwa usul fikih merupakan asas daripada ilmu fikih.
Orang yang memahami usul fikih akan lebih dinamis daripada orang yang hanya memahami ilmu fikih saja. Mengapa demikian? Karena ia akan mengetahui bagaimana bahan olahan dan tata cara mengolah bahan itu sehingga menjadi fikih. Demikian pula ia akan mengetahui masalah fikih sebagai bahan matang dengan mengetahui bahan mentahnya dan teknis pengolahan menjadi bahan matang, yaitu fikih. Adapun kegunaan mempelajari usul fikih bagi mujtahid yaitu menjadi pedoman dalam menentukan atau menetapkan sesuatu hukum syar'i atau hukum syara berdasarkan dalil yang ia dapatkan. Sedangkan bagi muttabi, ia dapat mengetahui dasar hukum dari suatu amal yang ia kerjakan atau yang ia ikuti, maka ia terhindar dari perbuatan taklid. Di sini saya contohkan kegunaan usul fikih dalam kehidupan. Misal dalam usul fikih itu ada yang namanya prinsip mencegah kesulitan. Kaidah ini berbunyi daf'u al-haraj, yang berarti mencegah kesulitan. Landasannya adalah Al-Quran surat Al-Hajj ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Tidak sekali-kali aku jadikan kesulitan dalam perkara agama. Dan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Al-ayah. Allah senantiasa menghendaki kemudahan untukmu dan tidak menghendaki untukmu kesulitan. Kaidah ini menunjukkan bahwa agama Islam menekankan kemudahan bagi pemeluknya. Al-masyaqqatu tajlibu at-tasyir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Contohnya adalah kebolehan menjamak 2 sholat dalam satu waktu. Ketika dalam perjalanan yang memenuhi minimal jarak tempuh. Juga dibolehkannya orang yang bertayamum ketika tidak menemukan air untuk berwudu. Adapun dalil tayamum dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Al-ayah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau berhubungan badan dengan perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan permukaan bumi yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu.
Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Ataupun dalam hadis disebutkan waju'alat turbatuha lana tahuron idza lam najidil ma'a. Dijadikan bagi kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam permukaan bumi sebagai tahur, sesuatu yang digunakan untuk bersuci atau bertayamum jika kami tidak menjumpai air. Inilah contoh penerapan kegunaan usul fikih dalam kehidupan. Demikian penjelasan sedikit tentang dasar pengertian usul fikih dan kegunaannya dalam kehidupan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kelebihan asalnya dari Allah dan kekurangan berasal dari saya sendiri. Undur maqala wala taundur maqala, astaghfirullah min qaulin bila amalin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you.